Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan keterampilan pemasangan dan perekaman EKG. Nah, sebelumnya kita mempersiapkan alat dan bahan. Di sini telah kita sediakan handspoon, gel, mesin EKG, terdapat 10 lead yang dimana 4 lead untuk ekstremitas, 6 lead untuk prekordial, dan juga terdapat kapas dan juga alkohol untuk membersihkan dada pasien. Baiklah, sebelum kita melakukan perekaman EKG, kita mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan handspoon. Bismillah, selanjutnya kita cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun secukupnya dan membilas tangan, telapak tangan, kemudian punggung tangan seperti ini secara bergantian. Setelah itu sela-sela jari seperti ini, kemudian jari saling bertautan atau mengunci, kemudian membersihkan jempol secara memutar dan bergantian. Setelah itu membersihkan ujung-ujung kuku di telapak tangan secara bergantian. Setelah itu kita bilas, lap, dan keringkan. Selesai. Baiklah, setelah kita mencuci tangan dan menggunakan handspoon, selanjutnya kita melakukan pemasangan lid pada tubuh pasien. Tapi sebelumnya kita membuka baju pasien terlebih dahulu secukupnya. Setelah itu kita membersihkan dengan kapas alkohol daerah-daerah yang akan kita pasangi lid. Nah, di sini kita membersihkan di area dada pasien untuk membersihkan kotoran-kotoran yang terdapat pada kulit pasien. Begitu pula dengan daerah ekstremitas yang akan kita lakukan pemasangan lid. Nah, di sini semuanya kita bersihkan dengan menggunakan kapas alkohol. Nah, setelah itu kita melakukan pemasangan manset elektroda. Namun sebelumnya kita berikan gel juga pada daerah ekstremitas yang akan dipasangkan manset elektroda. Seperti ini. Kemudian kita lakukan pemasangan manset elektroda berwarna merah pada tangan kanan pasien seperti ini. Kemudian manset berwarna kuning di tangan kiri pasien. Kemudian yang berwarna hitam pada kaki kanan pasien dan berwarna hijau pada kaki kiri pasien. Nah, setelah itu kita melakukan pemasangan kabel sesuai dengan warna pada lid yang kita sudah pasang dan menghidupkan monitor EKG. Nah, setelah itu kita melakukan pemasangan lid pada daerah dada pasien atau kita memasang lid prekordial V1 sampai V6. Nah, yang pertama untuk V1 kembali kita gunakan gel terlebih dahulu. Untuk lid V1 kita pasang pada daerah ICS 4 parasternalis dextra di sebelah sini. Kemudian untuk V2 kita gunakan gel lagi. Sebaliknya kita pasang di ICS 4 parasternalis sinistra pada dada pasien. Setelah itu kita lompat ke V4 terlebih dahulu. Kita oleskan gel, kita pasang pada ICS 5 mid clavicula sinistra pada pasien. Setelah itu kita pasang lagi lid V3 di antara V2 dan V4 seperti ini di sini. Setelah itu kita memasang V5. V5 ini lid V5 sejajar dengan V4 berada di anterior linea axillaris. Kemudian untuk V6 kita pasang di daerah mid axillaris. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita melakukan pemasangan semua lid, selanjutnya kita melakukan kalibrasi 10 mm dengan 25 mm per volt per detik. Setelah itu kita melakukan perekaman sesuai dengan lid
yang ada pada mesin EKG. Kemudian setelah itu kita melakukan kalibrasi apabila perekaman telah selesai. Nah, jika selesai melakukan perekaman dan ada hasil perekamannya, kita memberikan identitas pasien berupa nama, umur, tanggal, dan jam pengambilan ataupun perekaman EKG beserta nomor leadnya dan juga nama pengambilan ataupun nama orang yang melakukan perekaman EKG. Nah, setelah itu kita membereskan ataupun melepaskan alat-alat dan melakukan cuci tangan seperti biasa. Itulah tadi pemasangan alat EKG. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembacaan dari hasil pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG. Nah, di sini anggaplah telah ada kertas EKG yang kita pegang. Nah, yang pertama kita nilai yaitu irama jantungnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat irama jantungnya dapat dilihat dari ada tidaknya gelombang P yang diikuti oleh kompleks QRS. Nah, di sini irama jantungnya merupakan irama sinus karena terdapat gelombang P sebelum QRS. Dan juga irama jantungnya ini reguler karena jarak interval RQR ini sama semuanya atau jumlahnya sama, jadi regular. Nah, selanjutnya kita menilai dari heart rate-nya atau frekuensi jantungnya. Nah, untuk heart rate-nya sendiri ini kurang dari 60. Kurang dari 60 karena kita lihat dari jarak interval RQR-nya ini melebihi dari 5 kotak besar. Nah, setelah itu kita menilai lagi arah aksisnya. Arah aksisnya ini kita nilai dari 2 lead, yaitu lead 1 dan juga lead AVF. Nah, di sini lead satunya kita lihat ini positif dan lead AVF-nya ini positif juga. Nah, ini menandakan arah aksisnya normal karena keduanya positif. Nah, setelah itu kita nilai lagi gelombang P-nya. Nah, gelombang P yang kita lihat di sini merupakan gelombang P yang normal dan panjang dan tinggi, panjang dan juga tingginya ini tidak melebihi dari 3 kotak kecil. Nah, itu gelombang P normal. Setelah itu kita menilai lagi interval PR-nya. Nah, interval PR-nya ini normalnya yaitu 3 sampai 5 kotak kecil atau 0,12 sampai 0,20 second. Nah, ini gelombang PR-nya normal karena tidak melebihi dari 5 kotak kecil. Nah, selanjutnya kita menilai lagi dari kompleks QRS-nya atau gelombang QRS-nya. Nah, gelombang QRS yang normal yaitu 2 sampai 2,5 kotak kecil. Nah, atau 0,6 sampai 0,12 second. Nah, setelah itu kita menilai lagi dari segmen ST-nya. Nah, kita melihat dari kesemua lead di sini, segmen ST-nya semuanya normal, tidak ada kelainan seperti ST elevasi ataupun ST depresi. Nah, setelah kita melakukan penilaian terhadap gelombang ST, yaitu selanjutnya kita lihat lagi dari interval QT-nya. Nah, untuk interval QT-nya ini kita lihat dari awal QRS, awal kompleks QRS sampai akhir T. Nah, ini normalnya kurang dari sama dengan 2 kotak besar. Setelah kita menilai interval QT-nya, selanjutnya kita menilai lagi gelombang T-nya. Nah, gelombang T-nya ini normalnya tidak melebihi dari 2/3 gelombang R. Nah, jika melebihi itu menandakan T tinggi atau T tal, berarti pasien menderita hyperkalemia. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu gelombang U. Nah, gelombang U-nya ini tidak selalu muncul, namun jika kita melihat normal dari gelombang U yaitu tidak melebihi dari gelombang T itu sendiri. Nah, jika gelombang U melebihi gelombang T, ini menandakan hipokalemia. Nah, jadi yang terakhir berdasarkan hasil pembacaan kita untuk interpretasi dari skenario yang kita dapatkan ataupun lembar EKG yang kita dapatkan, pasien diduga menderita kelainan gangguan irama jantung atau brady aritmia. Nah, ini sangat terlihat jelas sekali ketika
irama sinusnya ini bersifat reguler dan kurang dari 60 kali per menit. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak, alhamdulillah.